Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-378. Video ini membahas tentang hasil survei. Dengan ditetapkannya keputusan Dirjen Yankes tentang petunjuk teknis survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG, kita perlu mengetahui, memahami, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan akreditasi. Semua ini merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Sobat Sehat, kita akan membahas bagaimana surveyor menyusun hasil survei setelah melakukan survei ke puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Kita akan bahas satu persatu di video ini. Hasil survei akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG adalah sebagai berikut. Kita bahas yang pertama, hasil survei akreditasi puskesmas. Penetapan status akreditasi puskesmas terdiri atas 5 tingkatan dengan pemenuhan masing-masing bab tiap tingkatan kelulusan yang dapat dilihat tabel 3.10 penetapan status akreditasi puskesmas. Kolomnya terdiri dari status akreditasi, kemudian bab akreditasi puskesmas yang terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Adapun status akreditasinya itu meliputi terakreditasi paripurna, terakreditasi utama, terakreditasi madya, terakreditasi dasar, dan tidak terakreditasi dengan nilai-nilai pada masing-masing bab yang ada di kolom kanan. Kemudian berikutnya ada lagi matriks status akreditasi yang terdiri dari kriterianya apa. Jika paripurna, kriteria adalah seluruh bab mendapat nilai minimal 80%. Kemudian status akreditasi yang utama, status akreditasi yang madya, status akreditasi yang dasar, dan tidak terakreditasi. Sobat Sehat bisa melihat pada kolom kriteria yang ada di video. Kemudian selanjutnya, pembahasan yang kedua adalah hasil survei akreditasi klinik. Penetapan status akreditasi klinik terdiri atas 4 tingkatan untuk pemenuhan masing-masing bab. Pada tiap tingkatan kelulusan dapat dilihat pada tabel 3.11 penetapan status akreditasi klinik. Sobat Sehat bisa melihatnya di video. Ya, matriks tentang hasil akreditasi dari klinik, di mana matriksnya itu kolomnya adalah hasil akreditasi dan bab akreditasi klinik yang meliputi TKK, PMKP, dan PKP. Nah, hasil akreditasinya itu ada 4, tidak terakreditasi, terakreditasi madya, terakreditasi utama, dan terakreditasi paripurna. Jadi kalau paripurna itu seluruh bab akan mendapat nilai minimal 80%. Untuk hasil akreditasi yang utama, madya, tidak terakreditasi, kriterianya bisa dilihat di matriks di video. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membahas hasil survei akreditasi laboratorium kesehatan. Penetapan status akreditasi laboratorium kesehatan terdiri atas 4 tingkatan dengan pemenuhan masing-masing bab pada tiap tingkatan kelulusan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini yang bisa dilihat di video, yaitu tabel 3.12 penetapan status akreditasi laboratorium kesehatan. Kita bisa melihat 2 matriks ya. Yang pertama adalah matriks hasil akreditasi dengan kolom hasil akreditasi dan kriteria ya. Hasil akreditasinya itu ada paripurna, utama, madya, dan tidak terakreditasi. Kalau paripurna itu kriterianya
seluruh bab mendapat nilai minimal 80%. Sedangkan hasil akreditasi dari utama, madya, dan tidak terakreditasi bisa Sobat Sehat lihat di matriks pada kolom kriteria yang bisa dilihat di video ini. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah hasil survei akreditasi UTD. Penetapan status akreditasi UTD terdiri atas 4 tingkatan dengan pemenuhan masing-masing bab pada tiap tingkatan kelulusan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini, yaitu tabel 3.13 penetapan status akreditasi UTD atau unit transfusi darah. Matriksnya adalah meliputi kolom hasil akreditasi dan kriteria. Hasil akreditasi meliputi paripurna, utama, madya, dan tidak terakreditasi. Hasil akreditasi paripurna itu kriterianya seluruh bab mendapat nilai minimal 80%. Sedangkan kriteria yang lain dari hasil akreditasi utama, madya, tidak terakreditasi, Sobat Sehat bisa melihat pada matriks yang ada di video. Berikutnya yang kelima, kita membahas hasil survei akreditasi TPMD dan TPMDG. Penetapan status akreditasi TPMD dan TPMDG terdiri atas 2 tingkatan dengan pemenuhan masing-masing bab pada tiap tingkatan kelulusan yang bisa dilihat pada tabel 3.14. Tabel 3.14 ini adalah tabel tentang penetapan status akreditasi TPMD dan TPMDG. Status akreditasinya ada 2, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Yang terakreditasi itu apabila bab 1 itu lebih besar sama dengan 80% dan bab 2 lebih besar dari 80. Lebih besar sama dengan 80%. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang hasil survei di video 378. Kita akan bertemu pada video 379 yang akan membahas tentang metodologi telusur yang akan dilakukan oleh surveyor. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi, semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.